Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Faridi Batuwa, NIM 220431100039 dari Teknik Elektro kelas Elektronika 2A Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan konverter bus DC-DC menggunakan IC 555 timer. Rangkaian ini adalah membangun rangkaian bus konverter menggunakan IC timer 555, di mana bus konverter adalah jenis switch mode power supply non isolasi yang digunakan untuk meningkatkan tegangan. Bus konverter banyak digunakan dalam peralatan sehari-hari kita. Rangkaian elektronik daya ini sangat umum digunakan secara ekstensif dengan panel surya dan teknologi pengumpulan energi lainnya, dan merupakan salah satu rangkaian yang paling penting saat ini. Kita akan mempelajari tentang bus konverter dan merancang bus konverter yang sangat sederhana menggunakan timer 555 dan IRF Z44N MOSFET N channel. Topik yang akan kita bahas diantaranya adalah cara kerja dari bus konverter. Lalu tahap pertamanya yaitu saklar menyala dalam pengisian. Tahap kedua, saklar mati di kondisi pengosongan, pemilihan komponen, dan kemudian cara kerja yang pertama. Konverter bus digunakan untuk meningkatkan tegangan keluaran dengan mengurangi arusnya. Energi disimpan dalam induktor dalam medan magnetiknya. Arus yang mengalir pada induktor diberikan oleh I induktor sama dengan V per R. Karena tahanan dan arus konstan, satu-satunya nilai yang dapat berubah adalah tegangan. Induktor dihubungkan secara seri dengan sumber tegangan untuk terus-menerus menghidupkan dan mematikan saklar yang dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan dan induktor. MOSFET digunakan untuk mengganti saklar dengan cepat. Induktor mencoba untuk menahan perubahan arus untuk memberikan arus input konstan sehingga konverter bus berfungsi sebagai sumber input arus konstan. Sementara beban berfungsi sebagai sumber tegangan konstan. MOSFET N dikendalikan oleh sinyal PWM. Di sini menggunakan IC timer 555 untuk memberikan output ke MOSFET. Kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan dan memberikan output yang konstan ke beban. Selanjutnya adalah step pertama, saklar menyala atau dalam pengisian. Pada kondisi ini, saklar MOSFET dinyalakan, lalu pin gerbangnya dibuka ke pin 3 dari IC 555 timer. Saat saklar dalam keadaan on, arus melintasi induktor dan tegangan diterapkan di sepanjang induktor yang menghasilkan medan magnetik di sekitarnya. Arus tidak akan melewati saklar karena dalam kondisi on, kondisi terbuka. Karena saklar menawarkan jalur resistansi yang sangat rendah, semua tegangan mengalir melalui saklar dan kembali ke sumber seperti yang ditunjukkan oleh garis merah. Akan mengalir searah jarum jam karena positifnya dimulai dari sebelah sini dan akan mengalir melewati induktor, dioda, ban, dan sampai ke sini lagi. Gunakan sebuah dioda untuk mencegah aliran muatan dari kapasitor mengalir ke arah sebaliknya. Kita berikan dioda agar mencegah aliran muatan dari kapasitor mengalir ke arah sebaliknya. Lalu selanjutnya adalah saat saklar mati atau pengosongan. Ketika saklar dalam keadaan mati, jalur pengisian induktor tidak terhubung, sehingga polaritas induktor dibalik dan medan magnetik di sekitarnya runtuh. Sebagai hasilnya, terjadi lonjakan tegangan yang melewati dioda dan mengisi kapasitor. Akhirnya terjadi arus seperti ini. Energi yang terkumpul digunakan untuk mengisi kapasitor. Duty cycle adalah waktu total dari satu siklus switching, disebut periode waktu atau T. Waktu menyala dan mati saklar diberikan oleh ton dan T on dan T off masing-masing. Maka T periode waktu sama dengan periode on ditambah periode off. Frekuensi dinyatakan dengan rumus F sama dengan 1 per T on plus T off. Duty cycle dinyatakan sebagai waktu total saklar berada dalam keadaan on dibandingkan dengan waktu total periode. Maka D sama dengan T on per T. Kemudian dengan hukum Kirchhoff, kita akan mempertimbangkan bahwa rangkaian adalah rangkaian ideal dan tidak ada daya yang hilang selama seluruh proses, yaitu V input sama dengan V output. Perubahan bersih arus induktor adalah 0 dan rasio antara V input dan V output dinyatakan sebagai V
V input per V output sama dengan 1 per 1 main D, lalu 0 kurang dari D kurang dari 1. D tidak mungkin di atas 1 dan tidak mungkin di bawah 0, maka rasio tak terhingga dan tak mungkin tercapai. Lalu untuk menghitung nilai induktor, kita tahu bahwa arus masukan rata-rata atau IAVG sama dengan arus induktor rata-rata ILAVG. Oleh karena itu, arus induktor rata-rata dapat dihitung dengan rumus ILAVG sama dengan I output dikali T on per T off ditambah 1. Arus ripple induktor biasanya sekitar 20 hingga 40% dari arus keluaran rata-rata. Sehingga untuk menghitungnya adalah arus ripple IL ripple sama dengan I output dikali I ripple persen dalam persen. Switching peak current I switching sama dengan IL ripple dikali ILAVG. Untuk nilai induktor L sama dengan D per F dikali V input per I ripple. Untuk menghitung kapasitor output kapasitor C output sama dengan 9 dikali I output dikali T on dibagi V ripple dalam kurung PK min PK. Untuk menghitung pengisian kapasitor seperti biasa, TC sama dengan R dikali C. Di sini R adalah resistansi dan C adalah kapasitansi kapasitor. Pada rangkaian di bawah ini, rangkaian pengisian mengikuti jalur yang ditandai dengan warna merah, yaitu R3 lebih dari D2 lebih dari C2. Seperti ini, kita dari R3 melewati ini dan sampai ke C2. Selanjutnya adalah pemilihan komponen. Di sini komponen yang akan kita pakai adalah IC NE555 timer, lalu MOSFET N channel IRF Z44N, lalu induktor 100 UH, lalu resistor 1K, lalu kita gunakan dioda 1N401, lalu dioda 1N5822. Di sini pada rangkaian saya akan memakai dioda 1N4007 dikarenakan pada aplikasi saya tidak terdapat dioda ini. Lalu kita gunakan kapasitor 100 nanofarad dan kapasitor 1 nanofarad. Lalu potensio pada saat posisi 50, lalu 2 pin konektor untuk menghubungkan input dan output. Di sini saya beri baterai dan saya outputkan nanti untuk menghasilkan memperlihatkan berapa tegangan yang dihasilkan dari rangkaian dengan menggunakan DC voltmeter. Lalu hal-hal yang perlu diingat saat memilih komponen MOSFET, kita perlu untuk memilih MOSFET yang mampu menahan tegangan keluaran maksimum. Oleh karena itu, tegangan breakdown-nya harus lebih tinggi dari keluaran maksimum dari konverter. Untuk dioda, untuk operasi voltase rendah, saya menggunakan IN5822. Nah, dikarenakan 1N4007 lebih lambat dari 1N5822, di sini seharusnya menggunakan 1N5822. Kami perlu memilih dioda yang cepat. Saya mencoba menggunakan 1N4007 sebagai dioda output, tapi karena masalah kinerja mengganti dengan 1N5822 yang lebih cepat. Di sini saya menggunakan 1N4007 dikarenakan keterbatasan adanya dioda 1N5822. Lalu ini adalah contoh rangkaiannya. Kemudian cara kerja rangkaian bus converter yaitu pin 1 terhubung ke rel tanah, pin 2 dan 6 dengan tanah melalui kapasitor 1 nanofarad. Pin 3 memberikan sinyal keluaran dan oleh karena itu terhubung ke gate IRF Z44N MOSFET. Lalu pin 4 harus terhubung ke sumber daya. Pin 5 membantu dalam menstabilkan keluaran dan karena itu terhubung ke tanah melalui kapasitor 0,1 UF. Pin 7 terhubung ke pengaturan dioda terbalik
persimpangan terhubung ke rel positif melalui resistor 1K. Pin 8 harus terhubung ke sumber daya. Komponen utama dari rangkaian ini adalah SMPS adalah saklar. Dalam rangkaian ini kami menggunakan MOSFET tipe N-channel RF Z44N sebagai saklar. MOSFET diaktifkan oleh sinyal dari IC 555 sehingga gate IRF Z44N dihubungkan ke IC 555. Drain memberikan kendali saklar negatif ke rangkaian dan source dihubungkan ke tanah. MOSFET memiliki spesifikasi seperti ini. VDSS-nya 55 volt, RDS on 17,5 mA, lalu ID sama dengan 49 ampere. Sekarang untuk menguji boost converter, saya menguji rangkaian dengan baterai 3,7 yang telah diisi sekitar 34 volt. Lalu kita hubungkan ke konverter boost yang sudah kita buat dan menunjukkan hasilnya tegangan outputnya 7,5 seperti ini. Lalu untuk menguji arusnya kita ganti probe multimeter ke probe arus, lalu kita pilih pengaturan 10 ampere atau 20 ampere. Arus yang terukur 3,2 ampere sehingga rangkaian ini menghasilkan sekitar 30 watt dikarenakan kita kalikan ke 10 ampere. Ketidakadanya umpan balik pada rangkaian menyebabkan rangkaian mengalami penurunan tekanan saat beban terhubung. Penggunaan umpan balik pada boost converter memastikan duty cycle tetap stabil bahkan saat beban terhubung. Kita dapat memberikan umpan balik dengan menggunakan microcontroller untuk mengukur perubahan output dan kemudian mengubah hambatan input, sehingga membuat rangkaian ini lebih berguna dan praktis untuk kebanyakan operasi. Ini adalah rangkaian sederhana namun efektif yang dapat digunakan. Kekurangan utama dari rangkaian ini adalah bahwa karena kurangnya umpan balik, penurunan tegangan cukup signifikan saat Anda menghubungkan beban. Selanjutnya saya akan merangkai rangkaiannya pada aplikasi Proteus. Selanjutnya saya akan simulasikan pada aplikasi Proteus. Saya buat file baru. Saya beri nama project boost converter. Kita pakai default. Oke, next. Oke, yang pertama kita akan memilih komponen-komponennya. Sini komponen utamanya IC 555. Kita tulis NE555. Ini kita klik 2 kali. Sudah muncul di sini. Terus kita cari lagi IRF Z44N. Ini adalah MOSFET-nya. Kita gunakan yang paling atas ini. Lalu kita cari lagi. Kita masukkan kapasitor. Kita scroll ke bawah. Kita cari yang seperti ini, yang di library aktif. Selanjutnya kita ke resistor. Kita masukkan yang ini, yang pada library ASIM GLS. Lalu kita masukkan potensio, kodenya pot strip HG. Lalu kita masukkan res dioda seperti ini, kodenya 1210 104K. Maaf, ini adalah induktor maksudnya. Sudah kita masukkan induktor. Lalu kita masukkan dioda 4001.
1N 01. Kita masukkan yang ini, lalu dioda yang 916 kita masukkan. Kita cek dulu untuk 4001 nya kita gunakan yang ini pada library dioda. Kita yes. Oke. Setelah itu kita pilih oke. Sekarang kita tinggal perlu merangkai. Yang pertama kita masukkan IC nya seperti ini. Sini akan saya putar saja seperti ini, lalu kita mirror untuk memudahkan saya. Lalu kita masukkan resistor, lalu potensio, lalu kita masukkan MOSFET. Kita taruh sebelah sini saja. Lalu kapasitor kita masukkan berjumlah 3. Dan juga di sebelah sini untuk, lalu kita masukkan induktor, lalu kita masukkan dioda. Untuk 4001 kita buat yang ada di samping potensio, kita hadapkan ke bawah dan satunya ke atas. Oke. Lalu kita masukkan dioda yang 9116. Lalu di sini saya akan menambahkan baterai. Kita cari di sini. Cari voltmeter, DC voltmeter. Oke, kita letakkan sini. Dan untuk baterainya kita cari di sini, lalu di P ini bateri, kita pilih yang DC. Oke, dan baterainya kita taruh sebelah sini. Oke, sekarang kita tinggal memasukkan nilai resistor. Kita cek dulu. Resistor yang ini kita masukkan 1K. Lalu kapasitor ini 1 nanofarad. Lalu kapasitor yang kedua 100 nanofarad. Lalu induktornya 100 UH. Lalu kapasitor yang ini 100 U. 100. Oke. Sini kita tinggal merangkai.
Ini saya mulai dari baterai, kita arahkan ke induktor dan resistornya menyambung, lalu resistor menyambung ke dioda kedua dioda dan ke potensio. Lalu potensio ini masuk ke pin 6 dan masuk ke kapasitor 1. Pin 6 masuk ke pin 2, kemudian kapasitor kita masukkan ke kapasitor 2, lalu kapasitor 2 juga tersambung ke pin 5. Dan untuk pin 1 kita tarik ke bawah, kita sambungkan ke sini, lalu kita tambahkan ground. Kita cari ground. Oke, ini kita beri di bawah sini, kita langsung sambungkan sini. Oke, untuk pin 7 kita sambungkan ke ini, ke bawah resistor 1, pin 7. Untuk pin 3 kita sambungkan ke MOSFET. Lalu untuk pin 8 kita sambungkan ke jalur atas induktor. Lalu pin 4 juga kita sambungkan ke pin 8 ini. Kemudian negatif kita sambungkan ke ini bawah kapasitor 1. Kemudian induktor ke dioda ke voltmeter ini. Lalu pin bawah dari RF kita sambungkan ke bawah dan yang atas ke atas. Kapasitor kita sambungkan secara paralel seperti ini. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Hasil menunjukkan berjumlah 55 volt. Ini adalah hasil dari boost converter bernilai 12 volt menjadi 55 volt. Seperti pada yang ada pada PPT, namun itu menggunakan 3 volt. Ini saya coba ke 12 volt menghasilkan 55 volt. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.